Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku, Allah yang mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah itulah yang kami sembah pada kesempatan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, sehingga apa yang kami lakukan pada kesempatan hari ini benar-benar hanya menyenangkan hati. Hari pengurapan-Mu terus hadir bersama-sama turun atas kehidupan kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu.
persembahkan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kudus, kudus nama-Mu. Haleluya. Engkaulah yang dipuji. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang hidup, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Katakan ku sembah kudus, kudus. Katakan dengan tenang. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah-Ku. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
selanjutnya kita serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Inilah hati yang tulus dan sungguh-sungguh yang datang kepadamu. Hati yang menyadari bahwa sesungguhnya hidup adalah anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama dalam suatu ibadah, dan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing, kami semua datang kepadamu dalam ucapan syukur bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang kami lewati bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau juga yang memberikan kami tempat berteduh, damai dan sukacita di hati. Dan saat ini Tuhan, biar kiranya segala hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu saja. Dan kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hidup ini adalah karena kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat hati yang mengasihi, Engkau melihat hati yang datang kepadamu, yang mengandalkan dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu, di mana kami bertemu dengan Engkau, yaitu pada hari Sabat, di mana Engkau sendiri datang dan bertemu dengan kami. Itulah saatnya Engkau memberkati, saat Engkau menolong kami, saat Engkau membuka jalan kepada setiap kami. Dan hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, namun janji pertolongan dan kesetiaan-Mu itu betul-betul nyata. Dan hari ini dalam suatu ucapan syukur, biar kiranya segala puji, hormat dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, memberkati singer, song leader, para pemain musik, tim IT dan juga kami yang hadir, sehingga memungkinkan terselenggaranya ibadah ini. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menguatkan, firman yang menghiburkan, dan firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang selalu ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya terus dalam pengurapan-Mu, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana? Tetap sukacita, tetap semangat. Ya, seperti biasa setiap awal bulan kita melakukan perjamuan kudus seperti hari ini ya. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi saudara di rumah juga bisa mempersiapkan diri ya, seperti biasa, untuk kita selalu ingat bahwa kita sudah diselamatkan melalui korban Kristus. Bukan karena kita pandai menjaga diri, bukan karena kita orang baik, kita dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini juga kita mau merenungkan firman Tuhan tentang orang berdosa yang diselamatkan. Dan orang berdosa ini Yesus sendiri loh yang ngomong, bukan cuman iman dirasa-rasa begitu ya, aku udah benar nih. Enggak, Yesus sendiri yang ngomong ya, selamat, imanmu menyelamatkan engkau. Oke? Ya, mari bersama-sama kita akan baca Lukas pasal 7 mulai ayat yang ke-36.
Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita baca satu kisah tentang seorang yang berdosa yang tiba-tiba datang dan mengurapi Yesus. Jadi ini adalah satu kisah yang saya harap kita sudah pernah dengar, sering dengar, mungkin juga sudah hafal, tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dia adalah seorang berdosa yang pada akhirnya diselamatkan, dan Yesus sendiri yang bilang, ya, "Pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau." Memang kita itu diselamatkan karena iman, karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini sehingga Yesus berkata, "Pergilah dengan selamat"? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Yesus sedang diundang makan. Jadi biasanya Yesus ada di Bait Allah mengajar gitu ya, atau sedang menyampaikan kabar, berita tentang kerajaan Allah. Tapi kali ini Yesus sedang makan. Nah, ada seorang perempuan berdosa. Mungkin karena Yesus ini sedang makan di rumah seorang, jadi dia berani gitu ya. Kalau dia datang ke Bait Allah, kemungkinan dia merasa nggak layak. Dia tahu siapa dirinya, dia paham bahwa dia ini orang yang berdosa. Namun dia ingin bertobat, dia ingin mendapatkan keselamatan. Dan dia sudah dengar pastinya bahwa Yesus itu pembuka jalan yang memberi selamat dan dapat mengampuni dosa. Itu sebabnya suatu kesempatan bagi perempuan ini untuk datang. Dan ketika dia datang pun tentu nggak bisa berani berhadapan karena merasa tidak layak. Lalu dari belakang, bukan? Dari belakang dia nangis, ya. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu diseka dengan rambutnya. Bukan cuma sampai di situ, firman Tuhan berkata, dia pecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang mahal, lalu dia urapi kaki Yesus seperti kebiasaan di sana seperti itu, lalu dia seka dengan rambutnya. Yang mengundang makan ini orang Farisi berpikir, kalau memang dia nabi, tentu dia tahu siapa orang ini. Ya, nggak sembarangan bergaul dengan orang-orang berdosa, barangkali begitu pikirnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ya, setelah
Kita baca di ayat yang ke-50, lalu di luar dugaan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat. Dan itulah yang dinanti-nantikan, itulah yang diharapkan oleh si perempuan itu, dan tentunya oleh setiap orang, bahwa dosanya diampuni dan dia selamat. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa menangkapkah? Kalau Yesus yang bilang selamat beda dengan manusia yang bilang selamat. Yesus yang bilang selamat begini, nanti selamat ya anakmu itu yang dulu masih kecil, sekarang sudah lulus dia kuliahnya, sudah jadi sarjana. Selamat. Selamat ya, kau usahamu sudah ditambahkan lagi cabang yang baru lagi. Selamat ya. Selamat yang Yesus ucapkan bagimu. Apalagi, selamat ya, kau panjang umur, sehat ya, selamat. Apalagi, selamat yang Yesus ucapkan itu sangat luas, sampai yang terakhir, engkau selamat untuk ada di surga, untuk menikmati kekekalan. Karena yang ngomong selamat itu adalah Yesus. Kalau manusia ngomong selamat itu terbatas. Itu sebabnya wanita ini betul-betul bebas. Dosamu sudah diampuni. Dan ini adalah kerinduan setiap kita. Ketika Yesus yang mengatakan selamat kau, maka kita betul-betul selamat dunia dan akhirat istilahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dilakukan oleh wanita berdosa yang dalam tanda kutip nggak layak gitu loh? Kalau kita sih, suci, kudus, bener ya hidupnya ya. Halo, ini nggak layak. Orang-orang juga tahu ini mah wanita buangan istilahnya, berdosa. Iya kan, si yang ngundang Yesus itu dalam hatinya bilang, kalau engkau benar-benar nabi, mestinya kau tahu dong siapa itu dia. Gitu ya, artinya udah terkenal, bukan terkenal baik, bukan terkenal dermawan, terkenal berdosa. Tetapi Yesus bilang, itu sebabnya saya katakan orang yang diselamatkan. Apa sih yang dilakukan? Hal yang pertama, ketika dia datang kepada Yesus, itu dengan satu kerinduan, ingin mengubah hidupnya. Satu kerinduan, ingin agar dosanya diampuni, ingin berubah. Dan pasti dia sudah berusaha. Dia berusaha untuk insaf, dia berusaha untuk baik, kecebur lagi. Dia berusaha untuk bergaul dengan yang baik, dia berusaha lagi, gagal lagi. Karena memang manusia itu manusia yang penuh dengan kelemahan. Firman Tuhan berkata, hati berkehendak, tapi daging itu lemah, bukan? Nah, itu sebabnya dia tahu dia harus datang sama Yesus. Dan bagaimana dia datang? Dia datang dengan air mata. Dia datang dengan penyesalan. Dia datang bukan cuman kata-kata lip service, tapi dia datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan air matanya tumpah di bawah kaki Yesus. Artinya dia datang dengan rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika air matamu tumpah,
Apakah karena kesel? Air matamu tumpah karena sebel? Air matamu tumpah karena kecewa? Air matamu tumpah karena salah langkah? Air matamu tumpah karena ingin merubah sesuatu? Semua sia-sia, tidak mengubah sesuatu apapun. Air matamu itu bahkan air mata buaya. Hari ini kau nangis, 5 menit kemudian kau sudah tertawa-tawa dan semua tidak merubah apa-apa. Tetapi air mata di bawah kaki Yesus, air mata dengan kerendahan hati, mengakui bahwa memang dia ini, wanita ini penuh dengan kelemahan, mau mengubah namun tidak sanggup, dan dia betul-betul membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah yang memberikan dia kekuatan. Itu sebabnya dia menangis, bukan kesal, bukan karena kecewa, bukan karena ingin orang melihat dia sedih. Enggak perlu itu. Tapi urusannya dengan Tuhan itu adalah yang utama. Dia nangis, air matanya tumpah. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia mohon walaupun tidak dengan kata-kata. Dan kau tahu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, dia sanggup menyelidiki sampai ke dasar hati. Yesus memang manusia, dia memang Allah, manusia Allah, manusia dalam esensi Allah. Dia khusus datang untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya Yesus harus ada di dalam dunia ini, dan dia datang pada alamat yang tepat. Jadi hal pertama, dia datang dengan kerendahan hati, dia menangisi, artinya dia mohon dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak sanggup, dia butuh kekuatan dari Allah. Halo, saya harap ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa jalan begitu sukar, ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa jalan buntu, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, aku berharap-harap, tapi enggak pernah juga. Bahkan dia berkata, kalau engkau tidak berubah, jangan lagi menyapa aku. Semuanya sudah aku lakukan, namun aku gagal. Ketika kita mengalami hal itu, cuma ada satu jalan, cuma ada satu. Dan ini contohnya, bahkan dia ini seorang yang berdosa, seorang yang gak layak, seorang yang terbuang, seorang yang tidak dianggap sekalipun. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dan Yesus tidak menolak dia. Mungkin orang menolak, mungkin orang tidak menganggap lagi, tapi ada satu, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah menolak dia. Jadi hal pertama yang jadi teladan bagi kita, ketika hidupmu susah, ketika engkau merasa gagal, ketika engkau merasa disepelekan oleh teman-temanmu semuanya, ingatlah, masih ada satu yang peduli, yaitu Tuhanmu, Allah yang engkau sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan wanita ini, dia datang pada alamat yang tepat, dan dia nangis. Ya, dia duduk, air matanya tumpah. Itu air mata yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hatinya, dan Yesus tidak menolak dia. Sehingga akhirnya dikatakan, pergilah dengan selamat. Ayat sebelumnya dikatakan, dosamu sudah diampuni. Pergilah dengan selamat dengan imanmu. Enggak cukup kita cuma dengan beriman. Firman Tuhan berkata, iman
tanpa perbuatan itu adalah mati. Aku percaya, aku tunggu. Kau tidak berbuat apa-apa, tidak ada gunanya. Jadi kau beriman, engkau percaya, engkau lakukan, engkau bertindak. Jadi hal pertama, perempuan ini melakukan hal yang benar. Dan ini adalah teladan tentunya bagi kita, bukan? Kita lanjutkan ya, oke? Apalagi sih yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini sehingga dikatakan dosamu sudah diampuni, engkau selamat gitu ya. Dan kita tahu kalau Tuhan yang bilang selamat, udah bermacam-macam selamat akan kau terima. Karena firman Tuhan bilang begini, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau menjadi keturunan Abraham. Kau tahu apa artinya? Keturunan Abraham itu adalah berkat Abraham itu akan turun-temurun terus sampai kepada engkau, sampai kepada anakmu, sampai kepada cucumu. Ketika dia beriman, berkat-berkat Abraham juga menjadi milik kita, menjadi milikmu juga. Itu sebabnya dikatakan selamat kau. Oke, berikutnya apa yang dilakukan? Dan wanita itu ketika dia menangis, dia membasahi kaki Yesus, lalu dia menyeka dengan rambutnya. Dia nggak ambil tisu, pinjam lap dong, pinjam lap nih, aduh maaf ya Yesus ya, pinjam. Oh nggak begitu ya, dia menyeka dengan rambutnya. Rupanya di sana kalau wanita rambutnya mungkin panjang gitu ya, rambutnya diseka dengan rambutnya dilap. Kau yang wanita tentu tahu kan apa artinya rambut. Rambutmu itu adalah mahkotamu. Jangan sekali-kali kau pria kau pegang-pegang sembarangan. Pegang kepalanya, rambut itu mahkotanya. Itu kalau dandan bisa muter-muter 3 kali, 4 kali rambutnya itu. Tapi hari itu wanita itu dia seka dengan rambutnya. Rambutnya itu kehormatannya, harga dirinya, kepribadiannya. Halo, bagaimana dengan aku punya prinsip nih, pokoknya ini prinsipku begitu, nggak bisa berubah, pokoknya aku begini, biarin aku miskin nih ya, tapi jangan sekali-kali kau menghina aku. Waduh, harga diri. Kau hina aku gorok kau. Wah, itu begitu berharga, harga diri ya. Jangan kau buat aku tersinggung, kata-katamu itu, waduh. Ya begitu toh? Ya kan manusia memang begitu, manusia. Kan dagingnya itu kuat. Dagingnya kuat. Manusia. Tetapi si wanita itu dengan rambutnya, mahkotanya, harga dirinya, atributnya, ya, dia lap ya kaki Yesus yang basah karena air matanya. Artinya dia lepaskan apa yang ada sama dirinya. Merasa pintar, merasa terhormat, merasa orang penting, merasa orang berhasil, dihormati, harga diri, prinsip hidup, itu enggak membuat engkau jadi kenyang, enggak membuat engkau jadi masuk surga, enggak membuat engkau jadi diampuni. Dan contoh di sini, wanita itu melepaskan semuanya itu. Itu enggak berarti lagi bagiku. Aku butuh pengampunan, aku butuh hidup baru, aku butuh Yesus berkata selamat kau. Sebab selamat itu dia tahu sumber dari segala-galanya adalah dari Allah.
Banyak orang datang kepada Tuhan untuk cari berkat, untuk cari sembuh, untuk cari link bisnis, untuk cari kerja, tapi dia lupa bahwa sumbernya yang harus dia cari. Dia lupa datang kepada yang empunya. Dan wanita ini tahu persis. Jadi dia lepaskan semua atributnya karena dia berhadapan dengan Allah. Itu sebabnya dia terima itu. Sampai dikatakan selamat kau. Ya toh? Kita katakan orang yang diselamatkan. Ini adalah kerinduan buat setiap kita. Bukan cuma beriman, tapi Yesus sendiri yang bilang sama engkau, selamat kau. Seperti saya bilang tadi toh di awal, kalau Yesus yang bilang selamat, selamat terus. Pergi kemana-mana, engkau selamat sampai di tujuan. Oh selamat ya, kau punya mobil baru ya. Selamat ya. Apalagi selamat terus sudah. Karena Yesus yang bilang selamat. Selamat ya, selamat ulang tahun yang keberapa? Panjang umur ya. Selamat ya cucumu, anakmu, selamat terus. Halo. Yang terakhir. Si wanita itu bukan cuma dia menangis, dia seka dengan rambutnya. Nggak cukup sampai di situ. Apa yang dia punya? Dia cuma punya ini minyak wangi yang menjadi selalu disimpan, penting. Kalau wanita itu penting, ya. Kalau mau pergi kemana-mana, ini minyak wangi mahal dia pakai, kecerot dikit gitu ya. Ketika orang berpapasan tahu, ini mah minyak wangi mahal nih. Itu penting buat dia. Dan cuma itu yang dia punya. Dia pecahkan, dia urapi kaki Yesus, dan harum segenap ruangan itu. Nggak peduli orang bilang apapun, pemborosan woi, sayang tuh, kau simpen, nggak peduli. Karena Yesus lebih dari segala-galanya. Dia pecahkan, dia urapi, dia basuh kaki Yesus. Itu adalah satu-satunya yang dia miliki, hartanya. Ketika Yesus menyelamatkan, apa yang jadi miliknya itu enggak berarti lagi. Karena dia tahu itu semua pun dari Tuhan. Dan Allah, Tuhan, bisa memberkati jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Bahkan nyawa pun jaminannya adalah keselamatan. Jadi dengan hartanya pun dia berikan, dia pecahkan supaya harum segenap ruangan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang nggak mudah untuk hal ini. Saya katakan nggak mudah. Itu sebabnya Yesus ngomong sama Petrus, aku mau kasih tahu nih ya, kalau ada satu orang ngutang 500 dinar, yang satu lagi utang cuman 50. Firman Tuhan bilang begitu kan. Lalu si saudagar ini ya tagih toh, dan dua-duanya nggak sanggup. Lalu si tuan yang murah hati ini bilang, ya udahlah ya, karena engkau tidak sanggup, aku bebaskan, lunas kau berapa? 50, kau juga lunas. Lalu ditanya kepada murid-muridnya, menurut kau siapa yang paling berbahagia? Tentu yang hutangnya paling banyak, bukan?
Itu sebabnya si wanita berdosa ini, dia yang datang menangis karena dia merasa tidak layak, dan dia dapatkan itu. Dosamu sudah diampuni, engkau selamat. Kau bukan Petrus, bukan siapa dan lain-lain, bukan. Dan dia mendapatkan karena dia yang paling merasa berdosa. Dia datang. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah Yesus yang murah hati, yang mau berkorban. Dia tunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dia rela mati. Yesus adalah manusia memang, tapi dia dalam esensi Allah. Ya, lahir dari seorang bunda perawan Maria karena ada misi Allah untuk memperkenalkan kasih Allah, membuka jalan keselamatan, dan wanita ini mendapatkannya. Pergilah dengan selamat, imanmu sudah menyelamatkan engkau, dosamu sudah diampuni. Selamat perempuan ini. Terakhir ya, kita baca ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Halo? Orang yang pertama bertemu dengan Yesus ketika Yesus bangkit, siapa? Dia yang tadi, yang menyeka rambutnya, membasahi dengan kakinya. Sekarang dia cium lagi Yesus kakinya, dan dia yang pertama berjumpa dengan Yesus. Kau lihat, Allah memperhatikan. Bukan si Petrus, si Yakobus, si Yohanes yang dikasihi. Enggak, si wanita ini. Dia yang pertama. Yesus perlu untuk bertemu dengan dia. Karena dia yang mengurapi Yesus, menyeka dengan rambutnya. Dan dulu dia nangis, dia minta ampun. Sekarang dia mencium kakinya sambil dia sembah Yesus. Yesus Allah yang sudah bangkit. Dan kau lihat, Allah itu paham, dia ngerti, dia tahu persis. Dan si wanita ini dapat prioritas. Dia pertama bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu saudara, kita pun demikian. Ketika Yesus mati dan bangkit, itu bukan buat siapa-siapa, buat kita. Dia mati untuk kita jadi selamat, untuk kita tidak berdosa lagi, untuk kita menerima segala janji kebaikan yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan Yesus ingin engkau sehat, Dia ingin engkau bahagia, Dia ingin engkau diberkati, dan dikatakan selamat. Engkau selamat, kita semua selamat di dalam Tuhan Yesus. Jadilah kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan diri ya. Kalau ya seperti biasalah, kalau tidak ada anggur, tidak ada roti, engkau bisa pakai biskuit boleh ya, teh juga. Yang penting kita mengerti esensi dari perjamuan kudus ini. Seperti Yesus berkata, lakukan ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingatkan akan aku. Kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena korban Kristus. Oke? Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan diri. Saudara-saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Pemusik, singer, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita angkat pujian. Kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah
hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah hidupku, hidup kita. Dia jamah Ya Tuhan, hidupku. dan beri damai di hatiku. Dia beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Tuhan, hari ini Engkau jamah aku. Dia jamah Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan beri damai di hatiku. Dia beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Jamahlah Tuhan. Dia jamah Dan beri damai di hatiku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan pendamaian antara kami dan Bapa, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, sukacita dan seluruh berkat yang Allah janjikan sampai kepada kami melalui korban-Mu. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang korban tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan berkat atas roti dan anggur, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dan darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa, karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah, dan darah yang kudus, darah-Mu sendiri, anak tunggal Bapa yang dikorbankan demi keselamatan bagi kami. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, betapa engkau sudah melakukan yang terbaik demi kehidupan kami. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga anggur, turunkan berkat-Mu atas anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan darah-Mu dan mereka dijadikan baru. Engkau tidak melihat yang lama, tetapi hidup yang baru bersama dengan Engkau. Di
Dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah hatiku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan dia jamah. Tuhan jamah engkau hari ini. Dia akan membebaskanmu dalam pengampunan dan berkat yang dia sediakan. Damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua sudah dapat roti dan anggur. Dan saudara-saudara yang di rumah juga bisa bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus saat ini. Dan kau rasakan bahwa ini adalah hasil karya Kristus untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk hidup yang kekal, untuk damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, dan sukacita kita selama di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini menjadi jimat, tapi ketika engkau makan roti dan engkau imani, maka tubuh Kristus itu yang menjadi kesembuhan bagi engkau. Kau pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk sakit penyakit kita, dan kita memperoleh kesembuhan dengan iman, dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu. Sekarang kau pegang cawan di tangan kananmu. Ini adalah lambang darah Kristus, darah yang tercurah untuk pengampunan dosa.
dan Dia membuat kita menjadi baru, dan kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam rencananya, hidup dalam kasih setianya, dan menjadi suatu hubungan yang baik antara kita dengan Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam pengampunan dosa. Angkat hatimu, mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur. Sesuatu yang tidak ternilai yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan apapun yang kita lakukan tidak sebanding untuk membalas kebaikannya, tidak sebanding untuk melakukan apapun yang sudah Dia lakukan bagi kita. Kata-kata ucapan syukur tidak akan cukup untuk melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Dan hati kami tersungkur, kami sujud, kami menyembah Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang kudus, namun Allah yang mengasihi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang membuka jalan, Allah yang memberikan kekuatan, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah Kau, kami sembah. Ya Tuhan, dengan apa dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu? Bagaimana melukiskan apa yang sudah Kau kerjakan? Inilah hari-Mu Tuhan, saat Kau bekerja. Inilah saat-Mu, inilah penggenapan itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, ketika kami datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah sembuh. Kau menjamah, Kau tidak mengendaki kami sakit. Kau ingin kami sehat, Kau ingin kami kuat, Kau ingin kami bersukacita, supaya dengan kesembuhan yang Kau berikan, nama-Mu dipermuliakan. Karena Engkau ingin menjadikan kami menjadi saksi-Mu, saksi-Mu yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak meninggalkan, Allah yang memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah Engkau, Dia memberkati-Mu hari ini, Dia memberikan Engkau kekuatan. Dalam nama Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus, ajaib, Kau ajaib, Kau mengasihiku ajaib. Terima kasih buat hari ini. Demikian juga darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang menyucikan, yang menghapuskan setiap salah kami. Banyak hal kami lakukan, mungkin kami mendukakan hati-Mu, mungkin jalan kami tidak seturut dengan rencana-Mu. Kau terlalu mengasihi kami, Kau mati buat kami sebagai bukti. Dan hari ini Tuhan, darah-Mu menyucikan di dalam nama Yesus, menjadikan kami menjadi manusia yang baru, menjadikan kami penuh dengan sukacita. Yes, berikan kekuatan, tambahkan iman dan percaya kami. Jamah Roh Kudus, jamah, 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 penuhi, kuatkan, berikan kekuatan yang baru, berikan damai dan sukacita, berikan semangat, kuasa-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah kuat, glory, dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Ajaib, ajaib.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir bersama dengan kami. Kau menjamah kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya juga setiap kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing sampai di luar Indonesia sana, Kau Allah yang sama, Kau yang menjamah setiap pribadi dalam nama Yesus. Ajaib, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberikan kami sejahtera, damai yang baru. Tuhan, Kau dengar setiap doa. Kau mendengar setiap penderitaan. Tuhan, Kau dengar setiap permohonan. Kau jawaban atas setiap permasalahan kami. Kau yang berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau yang berkata damai sejahtera telah kuberikan. Kau yang berkata segala sakit penyakitmu sudah aku yang tanggung. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku percaya seperti iman Abraham, dan Engkau menjadikan suatu kebenaran, dan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan iman. Dia menjawab doamu. Dia peduli akan engkau. Dia tidak meninggalkanmu sendiri. Aku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku Yang percaya. Angkat suaramu dengan iman. Angkat hatimu. Pandang Tuhan. Katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Inilah iman. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Melalui korbanmu, melalui penderitaanmu, kami disembuhkan, kami diberkati, kami diselamatkan, hidup kami menjadi baru. Engkau melupakan yang lalu, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau dalam iman, dalam keyakinan. Terima kasih buat berkat dari perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukannya kepada setiap kami secara pribadi, baik yang di sini maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing sampai jauh di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus bersama-sama. Kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya
Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini